Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ehu pula. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta Ketua Tim Penggerak PKK. Ada Pak Kades, Ketua Tim Penggerak PKK. Ini. Jadi kepala orang jantan ada, kepala orang betina ada. Kompak. Yang kami hormati perangkat desa, mulai dari kasih sampai kepada kepala dusun, kepala kampung, pokoknya segala yang berkepala malam ini dihormati gala lah. Entahnya kepalanya besar atau kepala kecil, pokoknya segalanya dihormati. Yang kami muliakan para alim, para ulama, Bapak Haji, Ibu Hajah, Bapak Umroh, Ibu Umroh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pemudi, termasuk tokoh manisan. Semua tokoh hadir malam hari ini dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj. Ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada yang bujang, ada yang tua dikit. Amun bahasa kami di Saka Tiga tua celeparan, tua nian belum, budak lah lewat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sebut hadirin berarti yang hadir di dalam, hadirin bahasa Inggris ya ada. Kalau hadirat, hadir out, hadirnya di luar. Biasanya yang hadirat ini grup ahli hisab. Karena tidak baca ngudut dalam masjid adasi, maka ahli hisab di luar dia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berterima kasih dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan dapat hadir di tengah-tengah masyarakat saudara-saudaraku sekalian di Sungai Pasir ini. Sebetulnya sudah cukup lama kepingin ke sini, diajak oleh mamanda kami Haji Samsul Bahri, tapi baru tahun ini sempat dikabulkan, sempat disempatkan. Mulai dari rangkaian keliling dakwah, baru tadi malam kami memulai dari lebung yang banyak ikan sepat. Cuma mak ini tak kata lagi sepatnya tinggal lebungnya baik, karena habis oleh penangkap ikan yang menggunakan racun dan menggunakan setrum. Jadi tinggal lebungnya baik, sepatnya habis. Malam hari ini di Sungai Pasir di Bagan Rame. Ternyata memang Bagan ini Bagan Ramenian, banyak orangnya, namanya rame. Ini baik tadi dikatakan cuma dikit, banyak yang merantau, yang hijrah ke Bangka situ. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, lanjut malam besok itu ke Sungai Jeruju, dan terakhir balik lagi ke Sunggutan Mobil, lalu bye-bye.
pulang kembali ke Indralaya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi saya ini adalah kemuliaan. Baru kali ini saya menginjakkan kaki ke Sungai Pasir. Dari tadi saya mencari di mana nian pasirnya tak kati. Karena mbak itu ternaik dari Ketek langsung naik ke rumah, melihat-lihat belum bertemu pasirnya. Di mana nian sungai itu banyak pasirnya. Mungkin besok nak dicari di mana letaknya banyak pasir itu. Pak Kades pacak nunjuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sengaja memperingati Isra dan Mi'raj. Tepat sebetulnya. Memang inilah karena ketua panitia ini yang punya rangkaian kegiatan, maka untuk Masjid Al-Fitrah ini dipilihkan tepat pada waktunya. Siang tadi tanggal 8 memang jatuhnya hari ini adalah hari tanggal 27 Rejab. Tanggal 27 Rejab ini adalah peringatan hari Isra dan Mi'raj. Kalau ibu-ibu kelompok rebana biasanya hafal, karena ada lagu qasidanya. 27 Rejab Nabi Muhammad berisra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Selanjutnya ada apa lagi kamu telah melanjutkannya. Kalau ibu-ibu ada lagu qasidah. Anak-anak juga macam-macam kalau menghafal. Karena menghafal dengan metode lagu lebih mudah diingat. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan untayan kata hikmah dan uraian Isra dan Mi'raj, saya ingin memperkenalkan diri agar kita saling mengenal. Yang kata pepatah itu, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kapan tak cinta tak dengar kata. Kapan dia cinta, apapun yang dikatakan akan mengikuti. Kalau wong lah senang, walaupun kalimat yang diungkapkan oleh wong yang disenangi itu salah, dia setuju pak. Sebaliknya, kapan dia tak cinta lagi, walaupun yang diucapkan kalimatnya baik, tetap tak setuju, tak akordulah. Itulah manusia. Nah maka perlu kita saling mengenal supaya kita tahu dan saling mencintai dan mau saling mendengar. Saya asli dari Sakatiga, tepatnya di Sakatiga seberang, pinggir jalan. Rumah itu pinggir Batanghari, Ogan, anak Ogan. Depannya adalah jalan lintas timur. Jadi tidak boleh jauh. Betul tadi OJ Pak Kasih tadi. Kalau hari baik, musim kemarau, mobil nyunggut di depan rumah. Kalau datang ke Sakatiga, silakan mampir tanya manalah rumah Ustaz Nur Hasan. Insya Allah lamun naik putih cetu ada. Tak tahu menaik zam-zam. Saya sehari-hari sebagai dosen di Universitas Sriwijaya. Sebagai dosen pada mata kuliah pendidikan agama Islam. Kemudian di masyarakat Ogan Ilir, saya diberikan amanah sebagai Ketua Majelis Ulama Kabupaten Ogan Ilir. Di dalam masyarakat umum, saya dikenal sebagai penceramah. Malam hari ini, saya diminta oleh Bapak Ibu sekalian hadir dalam rangka menyampaikan untayan kata hikmah dan uraian Isra dan Mi'raj. Malam hari ini kita ikhlaskan hati kita. Di antara kesibukan yang banyak, gawi yang tak habis-habis, kita ikhlaskan Pak datang ke masjid ini, Masjid Al-Fitrah, supaya dapat berkah, supaya dapat manfaat. Jangan sampai datang ke sini keterpaksaan. Ngapo datang ke masjid tak lemak dengan Pak Kades? Tak akor niat macam itu. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Kalau ikhlas dengan Allah Ta'ala, maka akan mendapatkan manfaat yang baik.
Maka Bapak Ibu sekalian, kaget kita akan menyampaikan untayan kalimat ini. Kalau kepanjangan, kalau kependekan, itu tergantung di aku. Ini tergantung di aku. Aku ditunjuk waktu tadi oleh MC. Cuma tak akan mungkin panjang Bapak Ibu sekalian. Satu, aku berdiri, Bapak duduk. Letak akor rembakan itu. Pak Haji tadi sudah nawari, Pak Ustadz ujungnya. Pak Haji Eka, nak kersi apa tak? Ujuk ke tak, unjuk ke DPR kali. Aku tak butuh kersi juga. Mak ini yang nyari kersi jedang DPR itulah. Kemana weh kersi dicari? Malam hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj. Ada dua kata kunci. Isra adalah perjalanan malam dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Jadi perjalanannya dari masjid ke masjid. Yang kedua, Mi'raj artinya perjalanan naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan yang melakukan perjalanan malam ini adalah bapak-bapak. Jadi bapak-bapak ini kan sering melakukan perjalanan malam. Apalagi sudah makan malam, sudah sembahyang Isya, mulai dia mencari perhentian. Mulai dia mencari, kalau bahasa kami, pondokan. Apa di Sigemang? Pondokan ada. Tapi Isra Mi'rajnya, Isra'nya, perjalanan malamnya bukan ngaji tapi main gap. Itu yang beda. Yang dicari bukan berkah tapi balak 12. Itu yang dicari. Padahal begitu ketemu dengan balak 12, gancang nak dicampakkannya. Karena takut dengan balak 12-an. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau secara harfiah, Isra itu perjalanan malam dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makna tersirat dalam perjalanan ini, Nabi ingin memberitahu bahwa perjalanan dunia ini tak jauh. Kalau mau enak hidup, berjalanlah dari masjid ke masjid. Artinya tetap dari tempat baik menuju tempat yang baik. Insya Allah lurus, Pak. Tapi kalau dari rumah tak pernah menuju masjid, apalagi ke kafe terus, nah kacau hidup kita. Kapan balik dari kafe tak kacau cerita mabuk tulah. Tapi kalau dari rumah ke masjid, walaupun kadang-kadang lewat masjid terjenguk kafe, masih ke masjid, insya Allah masih selamat. Tapi lamun tak pernah masuk ke masjid, kapanlah tua baru masuk masjid, mana ke lupa jalan nak pergi ke masjid mana, ngatakan Masjid Al-Fitrah ini. Lah tak pernah lagi masuk, nah gawat ini, gawat darurat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan malam yang diceritakan dalam Isra dan Mi'raj ini adalah mukjizat. Tak mungkin Nabi melakukannya kalau bukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan subhanallazi, maha suci Allah, asra bi 'abdihi, yang memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang dari Masjid Haram menuju Masjidil Aqsa, allazi barakna, yang di sekelilingnya kami berikan keberkahan, haulahu linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Ini ayat memberikan keyakinan kepada kita agar kita yakin. Sebab ngapo Bapak Ibu sekalian, di zaman Rasulullah ada orang Arab yang tak percaya dengan cerita Isra dan Mi'raj. Itulah Abu Jahal. Abu Jahal itu adalah tak percaya. Nah, malam hari ini kita akan membahas bagaimana supaya kita mempercayai perjalanan Nabi ini adalah perjalanan yang benar dan memberikan berkah dalam perjalanan. Satu, bahwa Isra dan Mi'raj itu walaupun mustahil menurut kemampuan manusia, Nabi berjalan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa yang langsung naik ke langit hanya sebagian malam, bukan malam yang full. Nabi berangkat ba'da Isya, balik sebelum subuh.
sebagian malam, lailan, malam. Maka sebetulnya kalau kita mempelajari dari ayat yang disebutkan, sesungguhnya Maha Suci Allah memperjalankan hambanya. Itulah kata kuncinya, bahwa Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah, bukan berjalan sendiri. Banyak riwayat, banyak cerita. Malam ini kita ulang sedikit supaya meyakinkan kita. Andaikan ada semut kemarin yang berangkat ikut saya dari Lebung Sepat menuju Sungai Pasir, dan hari ini sudah berada di Sungai Pasir, besok seandainya saya langsung atau malam ini saya pulang ke Sungai Pasir, maka semut Lebung Sepat tadi balik lagi ke Lebung Sepat. Dia ngomong, wahai semut Lebung Sepat, tadi malam saya sudah pergi ke Sungai Pasir dan saya sudah pulang kembali. Apa jawab semut yang ada di Lebung Sepat? Tak mungkin secepat itu ujinya. Kalau menurut ilmu semut, itu paling dekat, Pak. Maknanya lamun semut itu milu umroh. Umroh, dia milu umroh, masuk bagasi, masuk tas, kapan keluarlah di Mekah. Semut tadi. Nak bahasa Arab tak baca semut tadi. Tak baca. Semut dari Sungai Pasir sampai ke Mekah. Uji kayak halak uji semut Mekah. Oh, tidak ada apa dia uji ini. Tak terti dia. Oh, di mana? Ternyata dia milu jamaah umroh. Pulang lagi 9 hari, sampai lagi dia ngomong, aku baru balik umroh uji semut tadi. Maka pasti semut yang lainnya tidak mungkin semut pergi umroh. Sampai 10 hari, 9 hari balik sudah umroh. Menurut ilmu semut tak mungkin. Tapi kalau semut mengikuti ilmu manusia, maka naik pesawat itu mungkin. Kenyataan. Itulah ilustrasinya, Pak. Jadi kalau Allah memperjalankan Nabi Muhammad, itu sangat masuk akal. Karena Nabi bukan berjalan dengan kemampuan manusia, tapi Nabi berjalan dengan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana buktinya? Nabi dijemput malaikat Jibril dengan Mikail dan membawa yang namanya kendaraan burak. Kendaraan burak ini, Pak, tak kati halangan. Tak kati halangan kendaraan burak ini. Nak jalan bagus, jalan jahat, tak kati halangan. Dia cepat. Namanya burak. Melaju seperti kilat. Barkun itu, burak itu artinya bahasa Arab barkun, kilat. Maka perjalanannya cepat. Tak kati masalah jalan jahat, masalah jalan bagus, tak kati musim hujan, musim kering, dia akan cepat. Namun kita terjadi perlambatan atau macet. Kami waktu berangkat naik travel Pak JK, andaikan tak kati uwing, lamura senyelekat. Untung ada uwing tak uwingan itu. Ditarik uwing sedikit langsung naik mobil. Itu kemampuan kita manusia. Nah, Allah memberikan kesempatan ini, maka kesempatan yang diberikan oleh Allah itu menggunakan fasilitas Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mesti kita yakini. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang dapat menghalangi. Allahumma la mani alima a'taita wala mu'tiya lima. Itu amalan kita, Pak. Kalau Allah sudah menghendaki kita jadi, tak ada yang mampu menghalangi untuk kita jadi, untuk sampai pada tujuan. Tapi kalau Allah tidak menghendaki kita sampai pada tujuan, ada baik alasan. Menurut kita semua sudah maksimal, tapi takdir tak akan menentukan. Maka serahkan semua persoalan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad diperjalankan, sudah jelas kita meyakini bahwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang nyata dilakukan Rasulullah dan wajib kita imani kebenarannya. Kalau masih tidak percaya, berarti Bapak Ibu kelompok Abu Jahal. Amun merasa kelompok Abu Jahal, berhentilah, baliklah. Aku tak ada lagi nak cerita, aku payah cerita kayaknya. Kamu tak percaya tak? Mempercaya, kita akan lanjutkan karena ada hikmah di balik cerita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Apa hikmah yang bisa kita ambil? Satu, perjalanan Isra dan Mi'raj itu membawa oleh-oleh. Nabi Muhammad SAW berangkat dengan peristiwa pembelahan dada yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dibelah dada beliau untuk membersihkan hati yang ada kotoran-kotoran di dalam penyakit hati kita ini. Kalau nak menghadap Allah ialah solat, lamun kita ngawikannya maka sucikan lahir dan sucikan batin. Suci lahir itu berwudu, mandi wajib. Suci batin adalah menyucikan jiwa agar solat kita khusyuk. Maka Rasulullah dibelah dadanya, dikeluarkan jantung hatinya. Ada yang nak debat pula, Ustaz, bukan jantung Ustaz, hati. Nah sudah, ujian si kaidah Tat. Yang benar itu adalah hati, bukan jantung. Yang si kok ngomong, oh jantung Ustaz. Nah sudah, jangan erok jaku, jantung hati. Kan selesai. Ada nak hati, ada nak jantung. Jaku jantung hati, berarti dua-duanya. Maka dikeluarkan, dicuci dari apa? Dari penyakit iri, penyakit dengki, penyakit suka mengadu domba. Semua penyakit hati dikeluarkan supaya bisa menghadap Allah dengan ikhlas, dengan khusyuk. Maka Bapak Ibu sekalian, aku dulu tak percaya bahwa ada orang sakit hati atau iri hati dengan kita, padahal kita tak pernah melakukan sesuatu pun dengan dia. Ada Pak, ternyata kita minta duit dak dengan dia, berutang dak, nganggu dia dak, tapi dia iri dengan kita. Dia takut kan kalau kita hidup lemak dari dia. Aman di sini ada tak? Ada. Ada kate kalau. Aku dulu tak percaya. Ternyata ada orang seperti, cuma ada kate di sini, kate. Jakarta. Tubuh minta duit dia dengan dia dak, berutang dak, nganggur dak. Cuma irinya bukan main. Kalau kita maju dia takut nian. Kalau kita berduit dia takut nian. Macam-macam dia omongnya. Ngatikan dia tu berduit, ngapa noyol? No. Salah dulu. Selalu menganggap prasangka buruk dalam hatinya. Ini tidak baik. Kalau orang sudah punya prasangka buruk, rasa iri, dia nambahkan penyakit dia dewek, Pak. Itu buat penyakit dewek. Maka orang yang sehat itu hatinya bersih. Bersih, jangan suuzon. Ini kapan ngelihat tetangga beli sepeda yang dicas itu, mulai pikiran, paling-paling dapat ini pinjaman dari Mekar. Kapan dia beli motor dikit, ini dapat BLT dari Pak Kades. Beli kulkas, pening kepalanya. Pening kepalanya. Kapan tetangga beli mobil, demam. Tetangga umroh, dia mati. Kurang nganggu dia dah. Dia terpikir seorang. Ada rupanya macam itu. Nah, orang yang model begini itu membuat hidupnya sengsara sendiri. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghadapi, kembalikan pada Allah. Tidak usah dilayani yang model macam itu. Kapan dilayani, samu baik. Samu baik. Tidak usah dilayani. Biarkan Allah yang membalasnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan masalah pemilu. Jangan ribut. Setuju saya dengan perangkat desa. Tidak usah ribut pemilu ini. Senang pilih, tidak senang tinggalkan. Tapi tadi disampaikan ada beberapa pesan. Saya juga setuju. Kalau ada rumah roboh, jangan dibuat sangkar kambing. Kalau ada uang tubuh, ngapo nak mesti uang asing. Coba ulang lagi. Kalau ada rumah roboh, jangan dibuat sangkar kambing. Kalau ada uang tubuh, ngapo nak milih uang asing. Itu kan. Elong roboh aja. Lah jelas.
Ini wong tubuh kapan ada dikit muda ngarinya alamatnya. Sebab kalau masalah yang datang ini, model pemilu ini Pak, kapan ada kendak datang tulah dia. Kapan dak kate kendak goodbye you jadi. Dadah. Dak kate kendak, kapan ada kendak datang. Apalagi kita erok rebut sama tetangga, rebut dengan mertua, rugi Pak. Dia datang cuma mau baju, mau kalender. Dia maju tuh buta sender. Dah baca. Namanya politik. Politik ini dak kata yang abadi. Tanyalah kamu, politik ini dak kata yang abadi. Tidak ada politik teman yang abadi, tidak ada dalam politik musuh yang abadi. Pagi kita berdebat, sore ngopi bersama. Ada enggak Pak Kades? Nah, delau aja Pak Kades. Enggak perlu repot panjang-panjang. Yang sudah-sudah. Dunia galur urusannya ini. Akhirat harus tetap baik. Dunia sementara. Jadi apalagi nak direbutkan. Kaki gara-gara beda pilihan. Oh, mertua dengan anak dengan mantu. Daerah tak berseteguran. Adik-beradik tak berseteguran. Rugi kita. Ngangkatkan orang kita yang ribut. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepakat kita menyukseskan tanpa keributan dan kita harus lakukan dengan damai. Saya kembali kepada tema kita, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan mengkaji apa di balik peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini oleh-olehnya adalah ibadah solat. Aku tak ada nak nyeritakannya panjang karena tak cukup waktu. Mulai Nabi pergi sampai Nabi balik. Aku nak nyeritakan oleh-olehnya bayang yang tu pun nak benari. Karena itu oleh-oleh yang seharusnya kita pakai, yaitu ibadah solat. Solat itu hadapkan ke wajahmu kepada kiblat. Nah, kiblat kita ni dua. Pertama dulu Masjidil Aqsa, yang kedua Masjidil Haram. Jadi dua kita ni. Awalnya kita menghadap Masjidil Aqsa, maka wajar kalau Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Awal kiblat solat kita adalah Masjidil Aqsa. Awalnya dulu. Pada suatu ketika Nabi Muhammad di Madinah diejek oleh orang-orang Yahudi, ujinya Muhammad berarti agamamu ini sama baik dengan agama kami. Buktinya agamamu ini ngadap ke Masjidil Aqsa juga. Lalu Nabi Muhammad menengadah ke langit, ya Allah, kira-kira benar dak omongan orang Yahudi ni? Uji Allah dak macam itu Muhammad. Sekarang kau beralihlah pandanganmu fawalli wajhaka ila syatral Masjidil Haram. Maka Nabi Muhammad berpindah dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa menuju kiblatnya Masjidil Haram di kota Mekah. Pindah Pak. Makanya sekarang kalau Bapak Ibu umroh ada namanya Masjid Kiblataini, masjid yang memiliki dua kiblat. Itu sejarahnya. Kaki kalau umroh dapat bagian umroh yang malam hari ini hadir di sini, insya Allah aku doakan umroh kali. Amin. Allahumma amin. Cuma nyari ongkos, jangan amin baik tak sampai. Nyari duit, usaha galak rajin-rajin. Buat burung walet. Kalau mau jur burung walet tadi datang ke rezeki, mana tahu gitu. Empat kita berbuat, oh ya Allah kabulkan, no burung walet. Seluruh burung walet masuk ke sangkar kamu penuh, tak muat-muat lagi. Mana ke pening tukang nerimu burung walet. Kok mana mayar ini malah kebanyakan. Tak tahu gitu. Kalau Allah sudah menghendaki, berniatlah dengan baik, biarkan Allah menjawabnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu kiblat sudah ditentukan. Kita pun menghadap kiblat. Kiblat kapan kita di Indonesia ini arah barat, belok kanan dikit. 299 derajat. Cukup. Itulah kiblat. Mana tak lamun dalam perjalanan atau di dalam keadaan yang kita tidak tahu. Kita cari semaksimal mungkin tak bertemu kemana kamu menghadap, sudah menghadap kiblat. Tubuh di kapal nak nyeberang atau naik tongkang. Pas di tongkang tubuh sembahyang zuhur.
Allahu Akbar. Rakaat 1 tongkang belum bergerak. Kapan rakaat 2, 3 tongkang bergerak, berputar. Mana tak ada kiblat ini? Apa kita ngiring kiblatan? Main ni tongkang bergerak boleh. Dah, oi, laju baik. Tongkang nak berputarlah kita semayang. Tak ada batang. Kita sudah menghadap kiblat awalnya. Karena hakikatnya menghadap kiblat itu adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu cuma untuk lambangnya. Kalau di Mekah tubuh ini kan menghadap kiblatnya berhadap-hadapan. Yang dari situ ngadap Ka'bah. Sini tubuh yang dari sini ngadap Ka'bah. Baca sehelo, halo gitu. Di sini bahaya satu arah tuh. Amun di Mekah berputar kan barang tuh. Yang kanan ke kiri kan, yang kanan ke kiri saling bertemu. Yang situ ngadap tubuh. Nah, cuma tubuh ini ngadap ke Ka'bah, ke kiblat, ke Mekah, satu arah. Makanya kalau sholat di Madinah, Bapak Ibu sekalian, itu lebih mudah kita nyari tempat, artinya asal mula. Aku datang dari belakang kiblat, aku datang dari kanan kiblat. Tapi waktu di Masjid Mekah susah gitu, mendak tahu apal masuk dari pintu mana. Karena berkeliling ngadap kiblat kan gitu. Lamun kamu tak percaya pergi Suram ke situ. Mendak percaya. Pergi Suhang situ. Pergi haji atau umrah ada. Percaya omonganku ni. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat yang benar menghadap kiblat sudah. Sekarang pakaian sudah, badan sudah suci, lalu kemudian bagaimana salatnya? Mulai dengan niat. Usolli Ustaz, baca usolli, baca Bu. Kalau tak baca, ada niat. Kamu nak dikuatkan usolli fardhul asri, itu dikuatkan. Arba'at takbiratun mustaqbalil kiblat, imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ada niat. Harus ada niat. Salat tidak ada niat tidak sah. Karena niat adalah rukun. Dan rukunnya disebut rukun qalbiyah, rukun hati. Dilakukan di dalam hati. Maka Bapak Ibu sekalian, salat yang baik ini akan menentukan kehusyukan. Maka begitu takbiratul ihram kita mulai, sallu qa'iman, salatlah kamu berdiri kata Nabi. Fa illam tastati faqa'idan, kalau kamu tak mampu berdiri, duduklah. Duduk kita mana tak duduknya? Duduk pertama duduk di kursi. Tak pacak duduk di kursi, duduk ngepor, duduk bersilo. Tak pacak duduk, fa illam tastati fabijanbin, kalau kamu masih tak pacak duduk, berbaringlah. Uji Nabi. Fa illam tastati fabi isyaratin, maka kalau kamu masih tak pacak duduk berbaring, duduk tak pacak, berbaring tak pacak, maka berisyaratlah. Pakai mata, pakai tangan. Fa illam tastati fa yusalli alaihi, kalau masih tak pacak, solatkan dia. Mate namanya. Berhenti tu. Berdiri dah baca, duduk dah baca, berbaring dah baca, isyarat dah baca, solat ke, habis cerita. Game over. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan solat itu memberikan manfaat, iya, tapi harus dilakukan dengan baik dan benar. Maka ketika menghadap Allah, berdiri tegak, kaki lurus, tangan lurus, Allah angkat tangan kita, Allahu Akbar. Hadis berbicara setinggi-tingginya adalah telinga atau setinggi bahu. Dui kok ni lah, tak kati hadis lain. Oh, jika kamu aku nak ngobat kan, nak tingginya Allahu Akbar. Tak kati hadis ni. Jangan muat-muat. Allahu Akbar. Lagai cak nari. Allahu Akbar. Boleh dari mana tadi? Oh, ini 2024 tat ini, keluaran baru. Dah kati semayang macam itulah. Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Salat Nabi diriwayatkan oleh hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat. Maka kita mengikuti Nabi salat. Nabi mengangkat tangan di atas, paling tinggi telinga, paling bawah bahu. Diangkat, bukan ditarik. Ada yang ditarik. Allahu Akbar. Jurus. Ada yang Allahu Akbar. 1,
Lalu kemudian ketika ngangkat, niat terpasang. Allahu Akbar. Ada yang tidak mudah berniat ini, Pak. Saya perhatikan ada yang usolli, usolli. Tak mudah-mudah. Ada yang usolli, lamun yang model macam ini dibuat imam, kacau jamaah. Yang tak mudah-mudah menyatukan niat dengan tubuh ini. Maka Imam Syafi'i katakan, bacalah usolli untuk mempermudah niat menjadi fokus. Atau Imam Malik mengatakan, angkatlah takbir lalu berniat, hatimu berkata sudah niat. Allahu Akbar. Ngata kecepat niat, ngangkat takbir. Ada niat? Ada. Niat itu hati urusannya. Niat itu hati urusannya. Usolli adalah mengantar niat, lafzun niat. Dilakukan di luar ibadah sholat. Dia tidak masuk rukun. Tapi lapasnya yang tidak masuk. Niatnya rukun. Maka kita mulai. Lebarnya mana Tat? Selebar bahu kita. Jangan besar. Allahu Akbar. Besar macam ini. Maka selebar bahu kita. Allahu Akbar. Mana bahu kita itulah. Dan itulah ukuran saf. Saf kita. Sawu sufufakum fis shalah. Puji imam. Safnya ya badan kita ini. Badan kita besar. Ya kengkeng aja man. Ada dulu yang sholat ngejar kaki wong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sawu sufufakum. Kawannya tak rapat. Nah paraknya ini. Masih rupanya kawan ini kapan kena kaki orang lain geli. Jadi mak itu dia kena geserkannya. Oleh yang ini geserkannya pula. Yang ini geserkannya pula. Akhirnya saling tenjak dia semayang. Rapatnya itu bau Pak. Kalau bau ini nah paling rapat ini. Tapi bukan kaki. Nah, ini sholat ada tekengkeng sholat. Oh. Oleh nak ngerapat kayaknya tadi. Rapat ke sini bukan kaki, rapat ke sini. Itu yang sebut sawu sufufakum fis shalah. Angkat takbir Allahu Akbar. Naruhnya di mana? Ada 3 versi, ada 4 bahkan. 1 Allahu Akbar di atas perut. 1. Yang kiri di bawah, yang kanan di atas. Boleh tak diobatan? Kami nak ngobat yang kanan betat bawah, yang kiri di atas. Tak boleh. Uji Nabi kiri yang di bawah, yang kanan di atas. Kita ni galak macam-macam. Kabarnya ini tahiyat tak lagi mak ini, ngobah mak ini. Ujiku kapan baik mak ini? Kapan tahiyat? At-tahiyat. Okey. Iya. Nak muat-muat. Mak itulah kapan tahiyat. Dan tangan kanan, walaupun kamu kidal. Mengatakan, mana aku ni kidal kat kiri. At-tahiyatul mubarakat. Ini kiri. Tahiyat kiri. Tak. Tetap kanan itulah. Dalilnya kanan. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Lebar badan sudah. Takbir sudah. Taruh di sini. Boleh di antara perut dan dada. Tengah sini. Amun perutnya agak besar. Pucuk sedikit. Tercangkuk pucuk perut. Cuma jangan di bawah perut. Tak katik dalilnya bawah perut. Ada dalilnya lepas nian. Imam Malik yang makai. Allahu Akbar. Nah, tak pakai nian. Ada Pak. Bukan aliran sesat. Ini mazhab Imam Malik namanya. Allahu Akbar. Kita yang di sini. Ada yang Allahu Akbar di sini. Macam anaknya kek tu ya. Ada juga. Ada yang Allahu Akbar pinggir sini. Ngapa tak ada pinggir? Riwayat hadisnya saat Nabi sedang perang. Maka Nabi taruh di sini. Ngapa? Ada pedang sini. Cek, cas. Nah, itu kendaknya. Amun kamu nyadap ataupun mahat, tak perlu. Tat aku kan nak siap untuk mahat, pahat di sini tat. Allahu Akbar, siap mahat. Cek cek cek. Tak, kata guna. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Ada rukun qauli. Salat itu harus dibacakan suratul Fatihah. Kapan kamu salat tak baca Fatihah tak sah. Tak sah. Harus baca Al-Fatihah. Salat tidak membaca Fatihah tidak sah. Membaca suratul Fatihah itu boleh pakai bismillah yang kuat
dalam mazhab Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Syafi'i. Ahmad Ibnu Hanbal yang biasa kita dengar di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya lembut, baru Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada bismillah tapi pelan. Imam Malik tak baca bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Imam Malik. Baca Fatihah ini imam ni harus imam yang pacak. Jangan belum pacak lah nak jadi imam. Cuma masalahnya jamaah kita ni kadang-kala susah nyari imam. Yang pacak tak galak, yang galak tak pacak. Itu masalahnya. Yang pacak tak galak, yang tak pacak nyerekel nak jadi imam. Ngatok jadi imam pendek bacanya pacak tubuh ini. Macam Fatihah lagi tak lurus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Wong alamin dia alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ha kecil jadi ha besar. Maliki yaumiddin. Mestinya panjang ma dibaca pendek. Maliki yaumiddin. Mazhab lagi tak tahu. Mandia mazhab Maliki boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak dibaca sabdu. Iya, tapi tak dibaca iya, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyalah mati, tinggal wa pet lagi. Sabdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'am. Hamzah dan ain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lemak lah imam bacanya bagus. Ini jadi imam bacanya lah tak bagus. Sehingganya gigi habis pula tak? Gigi lah. Apa ni? Apalah tak jelas lagi. Sadar-sadar kita tak usah lagi ya tak? Cuma jangan sampai kapan tak lagi imam laju tak ke masjid. Tak kata di sini kata. Mana Ustaz kalau ada yang muda bacanya bagus, ada yang tua. Amun tua tadi kira-kira tadi tuanya terkering, tua terjemur, tua baik, macam tak bagus, ilmu agama dak kata. Yang muda maju. Budak muda maju. Tak masalah muda, bacanya bagus. Malah dicari apalagi dia hafiz Quran, banyak ayat yang hafal. Tapi bapak-bapak sekalian, mestinya kita ini bisa jadi imam semua. Untuk istri minimal. Di rumah pas kita tak ke masjid, jadi imam untuk para istri kita-kita ini. Minimal. Jangan sampai ngimami bini lagi tak baca. Padahal imam sholat itu kan gampang. Al-Fatihah baca. Bacalah ayat-ayat pendek, hafalkan. Minimal 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jadilah itu cukup jadi imam. Kapan sembahyang maghrib sudah Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kapan baca ayat uji bini pasti kul huwallahu ahad ini kakak ni. Lah kena tebak lah. Kapan rakaat kedua pasti kul a'udzu birabbin nas. Karena itulah mula hafalnya. Nah, tambahi bagi yang lapal, tambahi. Jangan sampai ibu-ibu ni lah nebak. Getau ayatnya kul huwallahu ahad ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fatihah lurus, bacanya lah bagus, wajib. Mana tatkala aku tak baca Fatihah sembahyang. Misalnya aku berimaman datang terlambat. Imam yang akan menanggung. Kita datang, Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar, imam Allahu Akbar ruku, maka kita ruku. Tak usah baca Fatihah. Fatihah ditanggung imam. Makanya itu imam baca Fatihah harus
baik dan benar karena dia nanggung makmum yang banyak. Yang kedua, kalau kita merasa bisa, maka orang yang di belakang imam ini adalah orang yang pandai juga. Jangan awak tak perlu baca, apal banyak tak tahu, baca Quran tak perlu tahu. Kapan imam nak maju, dia nak belakang imam nian. Yang belakang imam ni naibul imam, wakil imam. Pak, Bu, harus paham. Ngapo gunanya? Supaya kalau imam salah, dia baca mentarji bacanya. Karena imam ini kan boleh jadi salah, keliru. Uji imam macu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesat imam itu. Sesat, bukan itu lanjutannya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Amun makmumnya tadi tahu salah, dia mentarjih. Subhanallah, uji imam salah aku nih. Diulang lagi. Kapan dia masih tak nyambung, dia menyebutkan falahum ajrun ghairu mamnun. Itu kalau makmum baca. Lamun imam keliru, makmum tak baca, uji imam nanya, mak mana lah kira-kira aku jadi imam tadi? Oh, pakam mati kan. Pakam, aku salah, kau tak tahu. Tentak samu buyan sudah kanyot galu semayang itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rukuk bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau kamu rukuk maka sholat kamu sah. Tapi kalau kamu tak rukuk, maco baik subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Pinggang sakit, aku tak nak rukuk, langsung sujud, maka sholatnya tak sah. Tapi kalau kamu rukuk, kamu tak kata bacaan. Kapan rukuk? Mandalah rukuk berutang lagi ni, tidak kata ini. Bacaan rukuknya itu rugoy. Sholatnya tetap sah, tapi tidak usuk. Karena rukuk itu adalah rukun fi'li, rukun yang harus dikerjakan. Maka dikerjakan tidak berbacaan, bahkan kamu diam itu pun sah. Diam. Tak kata kamu bacaan. Tak baca ni banyak pikiran. Budak nak minta kirim ni duit tak kata. BLT tak cair, pinjaman mekar tak dapat lagi. Lah kebanyakan utang. Tak baca kapan dapat utang berjudi gawe. Habis. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada salat ini menentukan kita. Ketika kita sujud, maka harus kena ini. Yang di wajah kening harus kena. Plus tambahkan hidung. Kalau hidung pesek Ustaz tekan dikit. Tapi kening harus kena. Maka jangan sampai kening tak kena, Pak. Kalau kita pakai sejadah, ini kita buat sejadah, lalu kita sujud di atasnya sah. Tapi kalau kita pakai, lalu ini merasa mambunya tak lemak, kita lapikkan, kita sujud di atas sejadah yang kita pakai tak sah. Semayang kita terhalang namanya. Jadi ibu-ibu mukena jangan, Bu. Mukena yang dipakai jangan dilapik ke sini. Nah, kamu tuh galak percaya. Mentang-mentang baru sudah dicuci, mambunya berlemak. Ngata kelemak ini tak lagi baru kucuci. Dasar. Jadi jangan dilapikkan. Harus dia jadi sejadah. Nah, ini yang nak dibenari, Bapak Ibu sekalian. Satu ini sudah kena, hidung kena, tangan dua. Ini kanan kiri, lutut kanan kiri, kaki tegak. Perut ujung jari kaki itu taruh. Ini
Satu, kalau saat kita untuk sujud, tegakkan dan tekan. Kalau ditekan, bagi ilmu kesehatan akan membantu kesehatan pada urat-urat kaki. Itu yang dikaji menurut ilmu kesehatan. Tubuh ini kadang-kadang tidak praktek aslinya, maka akhirnya tidak dapat kesehatan. Yang kedua, orang yang sholatnya bagus, benar, awet muda. Karena uratnya terlatih dia. Sholat subuh kalau tidak percaya, Bapak Ibu praktekkan. Sholat subuh itu bergerak kalau urat kita sudah tidur itu. Kalau ini benar, Allahu Akbar, waktu rukuk itu terasa tarikan sini, kencang. Nah itulah kita diminta untuk tumakninah. Apa arti tumakninah? Tenang dalam menjalankan rangkaian sholat. Tumakninah itu kira-kira tidak tergesa-gesa. Maka untuk tidak tergesa-gesa, bebacaan sholat. Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kali itu ukurannya lamun olahraga 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Itu olahraga. Cuma tidak nyadar sebetulnya bacaan itulah yang menjadi hitungan lamanya kita itu. Pada saat kita sujud, urat belakang ini tertarik, tertekan, tarik, lalu kencang. Saat itu pernapasan kita menjadi longgar. Baru-baru kemarin orang meneliti Bapak Ibu sekalian, ternyata untuk melonggarkan napas kena dari COVID-19 adalah sujud. Bagus tak? Ternyata sujud obatnya. Kalau diserang COVID-19 dalam keadaan susah bernapas, maka gerakan yang pertama menolong adalah sujud. Sujud ditekan akan mengurangi beban dan akan memudahkan jalan darah menuju otak. Pres jadinya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, bahwa ibadah sholat itu kita diajarkan rukuk sudah, sujud benar adalah tahiyat akhir. Itu rukun. Jangan tahiyat akhir tak dibaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nunjuk Pak, ini syariatnya. Tanda mana kalau ada yang asyhadu an la ilaha illallah berputar-putar. Imam Asy-Syafi'i dia mengangkat sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya Allah itu satu. Imam Malik itu dia yang menggerakkan, tapi geraknya itu ada kendak Pak, bukan asal bergerak-gerak Pak. At-tahiyatul mubarakatus salawatulillah. Allahnya itu yang bergerak tuh. Bukan asal bergerak Pak. Apalagi nong berputar-putar. Gitu cak lemak ya. Kalau diparai cocong, nah uji cocong, kalah ajanya gede. Gitu mak ini, nah uji kalah gede, musuh jempol aja. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salawat Nabi di dalamnya rukun. Ada tahiyat di dalamnya juga rukun, diakhiri dengan salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Itu adalah rukun dalam salat. Yang terakhir adalah tertib. Maka kalau itu yang kita lakukan, insya Allah sholat kita diterima oleh Allah. Maka yang terjadi dalam hidup kita, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat yang baik mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Yang tadi galak berjudi, kapan sholatnya lah bagus dan tidak lagi berjudi. Ada Bu? Bu? Hai. Ini pengajian kaki berunggu sama ibu-ibu nah. Rupanya bukan pengajian. Nah, magi kertu. Di sini dah kata Jakarta. Rugi baik tu bu semayang. Mandi campur gawe mai itu kaki ditimbang berat kanan berat kiri, ternyata berat kiri. Semayang kalah. Mendang ladas. Lupa nak semayang sebetulnya. Kesian pula budan. Duit payah-payah nyari berjudi. Tempat kami itu ada yang kasus berjudi. Oleh hobi berjudi Pak Bu. Tak kata lagi nak ditaruh kenya.
Mobil lewat ditaruh ke ya Allah juga. Kapan mobil lewat ngatakan ganjil apa genap? Yang sekok megang ganjil, yang sekok megang genap. Ujung angka. Dikit baik. 2000 ngatakan kau ganjil bukan? Aku genap. Nah, yang genap pasang sini. Naruh mobil lewat. Ada cara mobil banyak tak kati lagi supaya berjudi neman kena tangkap. Yang ini baik kita taruh ke sini. Kapan cop mobil lewat nengok pelatnya, ujungnya satu ganjil, yang ganjil narik, yang genap kalah. Mbak, ya aku ala keneman berjudi. Ujung-ujung tiga bini melahirkan lagi di judi kan. Tebak-tebakan, anakku apa jantan apa betina, jangan perisi dengan bidan katakan. Itu akhirnya jiwa berjudi. Nah, itu Jakarta, mesti ini kate sini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat yang baik mencegah perbuatan keji dan mungkar, mari kita laksanakan. Mudah-mudahan itu akan mengubah hidup kita. Yakinlah ketika kita dekat kepada Allah, semua persoalan hidup kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah berjanji akan diberikan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi dan akan diberikan rezeki tanpa diduga-duga. Maka kita ambil itu dan kita yakini semoga Allah SWT memberikan solusi dalam segala persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kalau yang baik datang daripada Allah, kalau yang salah itu asli datang dari saya. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, mohon maaf. Tidak ada maksud untuk menyinggung. Amun tersinggung, nak tersinggung, singgunglah. Iya, tak jadi urung ada. Cuma mudah-mudahan jadi baik. Karena ini adalah fazakir. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya ini adalah saling mengingatkan. Karena mengingatkan sesama orang-orang beriman itu akan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Demikian masyarakat baik, jamaah baik, Pak Kades tak ada saro mimpin masyarakat. Tapi kalau masyarakat tak baik, pemerintah susah ngarahkannya. Diajak benar tak galak, mana lagi sini masyarakat gue ini. Tapi lamun masyarakat baik, maka pemimpin pun insya Allah akan menjadi baik. Dan semua masalah akan tuntas dan mudah kita lakukan secara berjamaah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.